Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Berjalan Seirama dengan Kristus. Nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang dimaksud kuk di dalam Matius 11 ayat 28-30 ini? Di dalam Alkitab kita, setiap kali ada sebutan kuk, itu biasanya adalah sebutan alegoris untuk makna dari kata hukum, yaitu hukum yang dipikul atau hukum yang harus ditaati. Di mana di dalam sejarahnya, Allah memberikan hukum Taurat kepada Bani Israel, dan jikalau kita rincikan, hukum Taurat itu berisi 613 mitzvot atau perintah. Sebagaimana Yakobus 2 ayat 10 berkata bahwa melanggar satu perintah dari hukum Taurat berarti melanggar keseluruhannya. Yang artinya, keseluruhan perintah dari hukum Taurat itu harus dilakukan dengan sempurna. Dan inilah alasan kenapa Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Karena kuk yang dikenakan bagi Bani Israel di masa itu, di masa di mana Yesus berinkarnasi jadi manusia, merupakan beban yang berat yang harus dipikul setiap orang Israel. Mereka harus memikul 613 perintah dan melakukannya dengan sempurna, dengan kekuatan diri sendiri. Itu sungguh amat berat, saudaraku. Biasanya kalau orang bisa melakukan 613 hukum di dalam Taurat ini dengan sempurna, ia tidak akan menjadi seorang pribadi seperti Kristus. Malahan ia akan berubah menjadi seperti orang Farisi yang begitu munafik, yang begitu sombong dengan kerohaniannya. Rasul Paulus juga di dalam Filipi pasal yang ke-3 menjelaskan bahwa ia tidak bercacat celak di dalam melakukan hukum Taurat. Tetapi semua yang dia lakukan pada akhirnya ia pandang sebagai sampah, tidak berguna, tidak berarti dibanding pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus. Percayalah saudara, saat saudara melakukan hukum-hukum firman Tuhan, tetapi hidup saudara tidak melekat pada pokok anggur yang benar, yakni Kristus, maka apa yang saudara perbuat tidak lebih daripada kehidupan agamawi semata. Kenapa Tuhan kita Yesus Kristus menggunakan istilah kuk di sini? Di beberapa renungan firman Tuhan, saya sudah pernah menyampaikan sebelumnya bahwa arti kuk di sini berdasarkan antropologi budaya orang Yahudi ialah alat yang dipasang di leher atau di tengkuk daripada hewan, di mana entah kenapa kalau seekor hewan yang tadinya liar, ketika di lehernya dipasang kuk, kuda liar itu bisa menjadi jinak. Banteng atau lembu liar pun bisa menjadi jinak kala dipasang kuk di lehernya. Kuk ini jelas merepresentasikan hukum. Contohnya, negara kita supaya tidak kacau, maka pemimpin negaranya akan menetapkan sebuah hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga negaranya, supaya tercipta yang namanya kedamaian, ketenangan, dan bukan kekacauan. Tuhan Yesus menggunakan konsep kuk yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang pada waktu itu, di mana di dalam bidang pertanian, pada saat ada seorang Israel membajak tanah, ia akan mempergunakan 2 ekor lembu. Kepada 2 ekor lembu ini akan dipasang kuk. Biasanya 1 kuk dipasang pada lembu yang senior, 1 kuk dipasang kepada lembu yang masih baru, yang belum pernah membajak sebelumnya. Tujuannya jelas, agar lembu yang baru ini akan belajar dari lembu yang sudah senior. Untuk membayangkannya, saudara bisa buat sebuah garis horizontal, lalu di titik sebelah kiri ujung, saudara tulis nama saudara, dan di titik sebelah kanan ujung, saudara tulis nama Yesus. Dan di tengah-tengah inilah
makna dari kata lemah lembut. Atau di dalam bahasa aslinya tuh menggunakan kata jinak. Yesus membawa satu kuk yang baru, yakni hukum kasih. Saudara yang di sebelah kiri, kita biasanya membawa karakter yang keras, pembenci, tidak sabar, pemarah, penuh dendam. Sementara Yesus, lembu yang di sebelah kanan, itu adalah pribadi yang lemah lembut, rendah hati, sabar, penuh dengan kasih. Kepada saudara dipasangkan kuk ini yang nantinya saudara akan belajar daripada Kristus. Ketika saudara dipasangkan kuk itu dan saudara mulai berjalan, mulai melangkah, kaki saudara yang tidak terbiasa berjalan di atas kebenaran akan mulai dibiasakan seiring dan selaras, seirama dengan langkah Kristus. Ingatlah bahwa saudara tidak sedang sendirian memikul kuk ini. Saudara memikul hukum ini bersama-sama dengan Yesus. Ini sama dengan perumpamaan. Ranting tidak akan berbuah kalau ia tidak melekat pada pokok anggur. Memang kehidupan orang Kristen, orang percaya, bisa menghasilkan buah kalau mereka melekat dengan Kristus. Demikian juga, saudara bisa menyangkal diri, memikul salib dengan baik. Saudara bisa menolak dosa, saudara bisa menolak kehidupan duniawi. Dan itu menjadi tidaklah berat untuk melakukan perintah Tuhan ketika saudara memikul kuk itu bersama-sama dengan Yesus. Melalui konsep kuk ini juga kita akan belajar bahwa ternyata menjadi orang Kristen itu bukanlah pasif. Makna keselamatan itu bukanlah hanya diam, tetapi bertindak. Sebagaimana Yesus berkata, "Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ketenangan ini memang menggunakan kata rest atau beristirahat. Tetapi kata rest ini sendiri maknanya adalah kata kerja. Kuk itu berat, ya, kalau kita lakukan di luar Yesus. Tapi kalau kita melakukannya bersama dengan Yesus, kuk itu akan terasa ringan, tidak menjadi beban berat bagi saudara. Dulu sebelum saya mengenal Yesus, saya malas beribadah. Bagi saya beribadah itu membosankan, menjemukan, bikin ngantuk. Tapi ketika saya mengenal Kristus, saya memikul kuk bersama Tuhan. Di situ saya menikmati ibadah itu, di mana saya boleh mengenal Dia. Saya menyukai membaca firman. Sementara dulunya saya lebih suka nonton anime atau film kartun di depan TV. Tetapi setelah saya mengenal Kristus, saya jadi mencintai firman-Nya. Itulah yang namanya kuk yang kita pikul bersama-sama dengan Yesus. Apa yang Yesus sukai, kita pun akan sukai. Apa yang Yesus tidak sukai, kita pun turut merasakan tidak menyukai hal itu. Kita menjadi seirama dan selangkah dengan hatinya Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini di mana Engkau sudah berbicara dan mengajar kami. Kami percaya Tuhan, dengan kekuatan diri kami tidak akan pernah sanggup memikul kuk hukum firman-Mu, hukum kasih-Mu. Tetapi ketika kami memikul kuk itu bersama-sama dengan Engkau, kami akan belajar dari Tuhan Allah kami yang lemah lembut dan rendah hati. Kami akan menemukan kelegaan, peristirahatan kami, di mana jiwa kami disegarkan dan kami dipuaskan. Ajar kami berjalan selaras dan seturut dengan hati-Mu Tuhan, agar kami hidup berkenan selalu di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.